Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah KMB 1 dengan materi sistem hematologi, di mana sistem hematologi ini akan kita bahas mengenai bagaimana fungsi dari sistem hematologi itu sendiri, kemudian juga bagaimana apa saja komponen yang terdapat pada sel-sel darah, kemudian juga penyakit apa yang pada umumnya terjadi pada sistem hematologi dan asuhan keperawatan apa saja yang dapat dilakukan pada sistem hematologi. Baik kita ketahui bahwa darah itu adalah suatu cairan yang kompleks yang memang terdiri dari beberapa sel darah. Yang salah satunya adalah sel darah merah, kemudian sel darah putih dan zat pembekuan darah yang terdapat dalam plasma. Dalam tubuh manusia, sekitar 8% dari total berat tubuh adalah darah kita. Pada wanita dewasa sekitar 4 sampai 5 liter darah, sedangkan pada laki-laki sekitar 5 sampai 6 liter darah. Volume darah memang bervariasi tergantung pada usia, kemudian juga komposisi tubuh dan pada lemak tubuh. Semakin rendah lemak tubuh, maka semakin banyak darah per kilogram berat badan pada darah tubuh manusia. Untuk darah sendiri terdiri dari pembuluh darah di arteri dan pembuluh darah di vena. Darah di pembuluh darah arteri identik dengan berwarna terang karena darah di arteri ini mengandung oksigen yang terikat pada hemoglobin pada sel darah merah. Sedangkan darah pada pembuluh darah vena identik dengan berwarna merah gelap karena mengandung sedikit hemoglobin yang membawa oksigen. Perubahan warna memang tergantung dari tingkat kejenuhan pada oksigen di jaringan. Pada dasarnya pH normal darah berkisar sekitar 7,35 hingga 7,45. Untuk darah sendiri terdiri dari beberapa komponen, salah satunya adalah plasma. Kita pindah ke plasma. Nah, ini salah satunya komponen-komponen ini adalah plasma, di mana plasma ini sendiri adalah salah satu komponen cairan di dalam darah. Nah, plasma sendiri sebenarnya ada cairan tersendiri, yaitu di dalam cairan interstisial dan cairan intraseluler. Nah, plasma ini terdiri dari beberapa jenis beberapa persen air, kemudian protein dan juga nutrisi. Nah, pada plasma ini selain tadi ada komposisi air, protein dan nutrisi, ada pun sampah metabolik atau hasil metabolisme di dalam tubuh, kemudian gas, enzim, hormon dan lain sebagainya, sehingga plasma di dalam tubuh kita ini adalah sebagian besar mengisi komponen darah dalam tubuh kita karena plasma ini sekitar 55%-nya adalah darah dan sekitar 45%-nya adalah sel-sel darah serta platelet lainnya. Nah, pada plasma itu sendiri sebenarnya istilah untuk komponen plasma sendiri kita sebut dengan hematokrit. Nah, hematokrit ini adalah menunjukkan bahwa volume presentasi sel darah merah gitu ya. Jadi bagaimana sel darah merah itu bagus atau tidak. Nah, isinya adalah sekitar 55% adalah hematokrit tadi. Nah, kadar hematokrit ini sekitar 35 sampai 45%. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa ada kesempatan untuk praktik di rumah sakit, selain nanti kita melihat apakah ada kelainan sel darah merah, kita juga melihat kelainan apakah ada kelainan pada hematokrit. Jadi hematokrit ini menunjukkan volume atau presentasi sel darah merah dalam suatu sampel. Nah, kadar hematokrit tadi normalnya sekitar 35 sampai 45%. Jadi kalau nanti hematokritnya nilainya meningkat gitu ya, misalnya 55% atau sekian persen gitu ya, lebih dari 45%, ini menandakan bahwa membuktikan hilangnya plasma. Biasanya pada contoh pasien dengan kasus dehidrasi, luka bakar, kemudian diare, pokoknya pasien-pasien yang memang mengalami dehidrasi berat biasanya. Sehingga
hematokrit biasanya meningkat karena, eee, plasma yang semakin berkurang gitu ya, hematokrit akan meningkat karena menunjukkan tadi volume atau presentasi sel darah merah tadi. Nah, peningkatan produksi sel darah merah ini biasanya sering kita sebut dengan istilah polisitemia. Nah, polisitemia ini meningkatnya produksi sel darah merah ini, eee, apa namanya, kondisi yang tidak baik untuk, tubuh manusia karena biasanya peningkatan hematokrit ini menandakan bahwa pasiennya berarti mengalami kondisi hidrasi yang berlebihan. Jadi kalau nanti Anda merawat pasien dengan, diare, luka bakar, kemudian pokoknya yang dehidrasi berat gitu ya, kemungkinan pasien ini hematokritnya pasti meningkat. Nah, ini harus segera direhidrasi. Rehidrasi itu mengganti kehilangan sel darah merah atau plasma tadi, begitu ya. Nah, kemudian pada plasma ini sendiri, tadi, pada komponen-komponen, plasma tadi karena berisi air, protein dan sebagainya sehingga harapannya sisa, metabolisme tadi dapat, apa namanya, kita bisa rehidrasi, kita bisa mengisi ulang gitu ya. Jadi supaya tadi plasma tidak kehilangan, banyak kehilangan, plasma atau hematokrit yang tadi meningkat. Kemudian yang selanjutnya adalah, red blood cell atau sel darah merah. Nah, sel darah merah ini sering kita sebut dengan eritrosit. Nah, eritrosit ini, tujuannya adalah dia membawa oksigen menuju sel. Jadi, fungsinya sel darah merah ini membawa oksigen. Tentu saja oksigen ini tidak berjalan sendiri. Oksigen ini akan berikatan dengan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini adalah apa namanya, tempatnya, mobilnya, penumpangnya adalah oksigen. Sehingga harapannya si eritrosit, ini tadi ya dengan tujuan membawa oksigen ke sel, harapannya sel-sel di dalam tubuh kita ini, apa namanya, terdistribusi dengan baik. Dan juga membantu transportasi karbon dioksida kembali ke paru-paru. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang oksigenasi pada sirkulasi peredaran darah jantung. Jadi bahwa sel darah merah ini sangat, apa namanya, penting sekali di dalam tubuh manusia karena kalau sel darah merah ini berkurang atau mengalami misalnya ruptur, kemudian, tidak tidak apa namanya, tidak matur atau tidak matang dengan baik, sehingga transportasi karbon dioksida ke paru tidak, akhirnya si paru tidak dapat suplai untuk dilakukan oksigenasi. Karbon dioksida tidak sampai ke paru untuk diganti menjadi, oksigenasi begitu ya, Hb dan oksigen tidak berikatan sehingga, nanti pasiennya akan bermasalah. Ada beberapa kasus-kasus paru yang memang, salah satunya pasiennya kekurangan sel darah merah. Nah, sel darah merah juga berfungsi sebagai pengaturan keseimbangan asam basa. Nah, asam basa di sini adalah bahwa sel darah merah ini mengandung karbonat. Jadi kalau, karbonat ini kan, salah satu enzim yang mengikat karbon dioksida dengan air. Jadi karbon dioksida itu CO2, air itu H2O, jadi biasanya, HCO3. Nah, asam bikarbonat inilah yang biasanya, nanti membantu untuk, apa namanya, keseimbangan asam basa. Jadi kalau pasiennya mengalami eritrosit misalnya kanker atau kanker darah atau mungkin tadi polisitemia, kemungkinan pasien ini juga mengalami keseimbangan asam basa. Bisa jadi pasiennya nanti mengalami ada istilahnya namanya asidosis respiratorik atau alkalosis respiratorik. Nanti akan kita pelajari dalam pertemuan berikutnya. Nah, sel darah merah ini matang ada waktunya gitu ya dan dia selalu apa namanya melakukan difusi atau pertukaran sel begitu ya. Jadi hasil metabolisme tadi, misalnya tadi karbon dioksida itu hasil metabolisme, kemudian dioksigenasi di paru-paru, kemudian mengantarkan lagi berikatan dengan hemoglobin, oksigen berikatan dengan apa namanya hemoglobin diserahkan kepada sel-sel tubuh lainnya sehingga tubuh kita mengandung sel darah merah mulai dari kepala, kemudian ke badan sampai ke kaki. Nah, ketika pasien ini tadi mengalami gangguan sel darah merah, maka kemungkinan tadi pasien juga akan mengalami gangguan pada sel-sel lain sehingga tampilan pasien biasanya lebih pucat dan sebagainya. Nah, pada sel darah merah sendiri tadi ya terdapat sekitar
200 sampai 300 hemoglobin pada setiap sel darah merah. Jadi sel darah merah tadi ada 300 hemoglobin yang tentu saja berikatan dengan oksigen. Karena tadi sel darah merah fungsinya membawa oksigen menuju sel. Nah, 300 hemoglobin tadi sebenarnya membentuk protein-protein yang tadi kita sebut dengan globin dan di mana uh, isinya adalah zat besi. Nah, pada laki-laki setiap 100 cc darah tadi mengandung 14 sampai 16 gram per desiliter. Jadi pada laki-laki biasanya lebih tinggi sekitar 14 sampai 16, sedangkan wanita biasanya lebih rendah sekitar 12 sampai 14 gram per desiliter. Nah, dikatakan jika hemoglobinnya kurang dari 10 gram per desiliter, maka pasien ini disebut dengan anemia. Nah, sehingga pada pasien dengan anemia biasanya kita temukan bahwa pasiennya mengalami gangguan hemoglobin tadi ya, hemoglobinnya menurun hanya sekitar di bawah 10 gram per desiliter. Jadi kalau nanti mahasiswa mendapatkan pasien yang nilai hemoglobinnya atau HB yang sering kita sebut HB kurang dari 10, maka biasanya kita sebut dengan anemia. Nah, untuk sel darah merah sendiri sebenarnya memang diproduksi pada sumsum tulang. Jadi biasanya kalau pasien yang nanti misalnya mengalami gangguan pada sumsum tulang, biasanya pasien mengalami juga perubahan pada eritrositnya atau sel darah merahnya. Misalnya pada pasien-pasien ini biasanya misalnya kanker tulang atau tulang belakang mengalami cedera dan sebagainya, biasanya pasien mengalami juga kerusakan pada sumsum tulang. Nah, pada proses di sumsum tulang biasanya membutuhkan beberapa zat-zat yang membentuk sel darah merah. Jadi pengaruh nutrisi pada produksi sel darah merah itu sangat sangat tergantung sekali gitu ya. Karena waktu hidup eritrosit itu berkisar sekitar 105 sampai 120 hari. Jadi kalau misalnya harusnya matangnya itu di 120 hari, tapi sebelum 120 hari biasanya misalnya sudah hancur, sudah lain sebagainya. Nah, ini biasanya karena apa? Kerusakan pada sel darah merahnya. Bisa karena kanker, bisa karena paparan radiasi dan sebagainya. Karena harusnya sel yang tadi 120 hari tadi dibentuk atau diproduksi dalam hati, bisa pada limpa, pada sumsum tulang, itu bisa diserahkan kepada sel-sel. Nah, tentu saja produksi sel darah merah ini berpengaruh jika nutrisinya bagus ya pada sel darah merah, maka sel darah merah akan matur atau matang sesuai dengan waktunya tadi. Nah, nutrisi yang membantu untuk memproduksi sel darah merah yaitu vitamin B dan asam folat. Nah, jadi vitamin B khususnya B12 ini harus didapat oleh si sel darah merah. Vitamin B dan asam folat ini sangat penting dalam proses maturasi si sel darah merah tadi dan khususnya fungsi saraf. Maka biasanya pada ibu hamil, pada pasien-pasien yang memang mengalami gangguan pada sumsum tulang, pada fungsi hati, pada fungsi limfa, biasanya dokter menyarankan atau memberikan obat-obatan yang terkait dengan vitamin-vitamin atau makanan gitu ya yang mengandung vitamin B12 dan asam folat. Vitamin B12 ini bisa didapat dari makanan juga, bisa juga dari suplemen. Jadi kalau misalnya dari makanan, dari produk daging dan produk susu biasanya. Jadi pasien tidak harus selalu mengkonsumsi suplemen vitamin B12-nya, tapi juga dari makan makanan produk makanan sehari-hari, bisa tadi daging atau susu. Sedangkan kalau pada asam folat biasanya dari vitamin ya, lebih banyak dari suplemen vitamin karena biasanya dibutuhkan untuk tadi pematangan sel darah merah. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami kekurangan sel darah merah tadi misalnya hemoglobinnya kurang dari 10, maka pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin B12 dan asam folat tadi. Jadi kalau misalnya
nanti teman-teman atau mahasiswa menemukan pasien yang seperti itu, biasanya kita anjurkan untuk mengkonsumsi zat besi tadi karena untuk pembentukan hemoglobin, dan biasanya diberikan sekitar 50 miligram ya untuk dosisnya, dan kemudian nanti selanjutnya dimonitoring untuk apakah penurunannya ada penambahan, karena targetnya biasanya di 9 sampai 10 gram per desiliter. Nah, untuk tadi karena pembentukannya di sumsum, tulang, limfa, hati, dan otot, maka biasanya kita perhatikan kalau misalnya pasiennya ada kanker tulang, ada masalah fungsi hati, kemungkinan sel darah merah pun akan bermasalah pada untuk secara fungsionalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah white blood cell atau sel darah putih atau sering kita sebut dengan leukosit. Jadi kalau tadi red blood cell adalah sel darah merah atau eritrosit, sedangkan kalau white blood cell atau sel darah putih adalah kita sebut dengan leukosit. Nah, leukosit ini dia mempunyai beberapa sel induk lainnya ya, ada beberapa jenis granulosit. Jadi granulosit ini biasanya membantu si leukosit tadi. Jadi kalau leukosit itu saya bayangkan dalam tubuh kita tuh sebagai prajuritnya, sebagai polisinya, sebagai pengawal tubuh kita dari berbagai macam inflamasi, bakteri, virus dan sebagainya. Nah, leukosit ini punya teman-teman yang disebut dengan neutrofil, eosinofil dan basofil. Nah, sel-sel inilah yang membantu sebagai granulosit di mana nantinya akan membantu si leukosit. Yang pertama adalah neutrofil. Nah, neutrofil ini adalah sel yang pertama kali berperan pada proses inflamasi akut. Jadi kalau misalnya ada virus datang nih, COVID-19 datang, neutrofil akan membaca bahwa ini teman kita atau bukan ya, ini harus kita apain ya. Jadi ketika ada 2.000 datang si virus COVID-19 tadi, leukosit khususnya si neutrofil akan membaca apakah dia sudah pernah kita kenal, ataukah dia teman kita, atau dia musuh kita. Ketika itu dianggap musuh, tidak pernah bertemu di dalam tubuh kita, maka dia akan meningkatkan prajurit. Maka leukosit itu normalnya 5.000 sampai 10.000. Jadi kalau ada datang si COVID-19 tadi 20.000 virus COVID-19 misalnya yang masuk di dalam tubuh, maka tubuh kita memperbanyak diri sebanyak si kumannya itu juga. Jadi prajurit sama si bakterinya akan berlawanan begitu. Jadi neutrofil ini adalah sel yang pertama kali dia berespon gitu ya. Jadi neutrofil ini akan matang pada sumsum tulang. Jadi tadi kembali lagi jika nanti kita menemukan pasien yang mengalami kanker tulang belakang, kemudian kanker sumsum tulang, atau pasiennya cedera tulang belakang, itu harus kita antisipasi karena pabriknya itu di sana. Kalau pabriknya sudah hancur, markasnya sudah hancur, maka neutrofil tidak bisa matur, maka nanti ketika ada virus datang dia tidak bisa berespon. Jadi ketika si neutrofil ini memberikan rangsangan bahwa oh ya ini harus kita kita tingkatkan nih karena ada inflamasi, karena ada virus COVID-19 misalnya, atau ada streptococcus, staphylococcus dan sebagainya. Nah, jumlah neutrofil ini akan meningkat. Makanya nanti kalau mahasiswa menemukan pasien yang leukositnya lebih dari 10.000, berarti pasien ini memang sudah terinfeksi. Tubuh kita tuh sangat bagus sekali. Tubuh kita ketika menghadapi mikroorganisme yang masuk dalam tubuh kita, biasanya responnya adalah suhu meningkat. Suhu meningkat itu menandakan bahwa ada respon inflamasi dalam tubuh kita. Kemudian leukosit meningkat, leukosit atau sel darah putih tadi meningkat. Kemudian dia meningkat menjadi lebih dari 10.000, berarti prajurit kita lebih dari 10.000. Kemudian neutrofil juga akan meningkat. Jadi ketika Anda baca pasien yang sudah terinfeksi, selain baca leukosit juga baca si neutrofilnya juga gitu ya. Jadi neutrofil ini biasanya kita lihat ketika pasien terinfeksi. Misalnya kita tertusuk atau kita ada reaksi batuk, sakit tenggorokan dan sebagainya. Nah, si neutrofil ini 1 jam hingga 3 hari dia akan bertahan untuk melawan inflamasi. Makanya kalau Anda terinfeksi, biasanya prosesnya 3 hari sampai 5 hari. Maka ketika antibiotik itu diberikan sampai 7 hari, Anda harus habiskan karena si neutrofil bertahan hingga 1 sampai 3 hari. Itu maksudnya.
Kemudian yang kedua adalah eosinofil. Nah, eosinofil ini selanjutnya setelah tadi granulosit neutrofil bekerja, selanjutnya adalah eosinofil. Nah, eosinofil ini biasanya melindungi tubuh kita dari infeksi parasit gitu ya. Kemudian juga memberikan respon. Biasanya responnya adalah imunoglobi, reaksi imun alergi. Imunoglobin E biasanya. Jadi dia mengeluarkan namanya imunoglobin E, nanti akan kita bahas di sistem imunologi. Imunoglobin E ini akan mengeluarkan reaksi yang namanya reaksi alergen gitu ya. Nah, respon imun alergen inilah yang nantinya akan diperlihatkan pada tubuh kita. Misalnya ada yang berwarna merah, ada yang gatal-gatal, ada yang membengkak dan sebagainya. Itu adalah si eosinofil. Jadi kalau nanti periksa leukosit jangan hanya melihat leukosit dan neutrofil, begitu juga dengan eosinofilnya dan hasil pemeriksaan imunologinya itu imunologi E. Nah, kalau misalnya pada eosinofil dia hidupnya sama ya sekitar 3 hari. Kemudian yang selanjutnya basofil. Jadi yang fil. Nah, itu adalah temannya si leukosit. Nah, fungsinya dia lebih lebih dalam lagi dan biasanya isinya adalah histamin. Nah, dia mengeluarkan histamin dan biasanya dia untuk memberikan sama ya reaksi alergen juga. Jadi supaya si bakteri tadi atau kumannya tadi membantu si neutrofil juga. Jadi granulosit pada leukosit terdiri dari neutrofil, eosinofil dan basofil ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah komponen darah selain dari sel darah merah, sel darah putih, ada yang disebut dengan platelet. Nah, platelet ini adalah kalau sering kita sebut dengan trombosit ya atau keping darah. Nah, trombosit ini memberikan peran penting ya untuk selain homeostatis yaitu juga sebagai penutup luka pada pembuluh darah. Jadi kalau misalnya Anda tersayat, ada luka terbuka atau dimakan bakteri dalam pembuluh darah, si trombosit ini membantu untuk menutup luka kecil pada pembuluh darah. Kemudian juga salah satunya juga sebagai fungsi koagulasi atau pembekuan darah. Jadi kalau Anda lukanya tersayat, terbuka, perdarahan dan lain sebagainya, si trombosit ini membantu untuk proses pembekuan darah ya atau fungsi trombolastik namanya. Nah, pembentukan platelet atau trombosit ini membutuhkan waktu sekitar 5 hari. Jadi kalau ada luka terbuka tidak langsung tertutup begitu ya. Jadi kayak transformer gitu. Nah, kalau pada tubuh manusia sekitar 5 hari. Jadi kalau misalnya nanti Anda misalnya ada luka terbuka dan lain sebagainya, ya memang membutuhkan waktu untuk penutupan dan pembekuan darah itu sendiri. Tapi masalahnya biasanya pada pasien-pasien tertentu ada gangguan homeostatisnya. Nah, homeostatisnya ini biasanya faktor koagulasinya. Jadi ada yang mengalami gangguan pembekuan darah. Nah, bahayanya jika gangguan pembekuan darah ini berlanjut, maka pasiennya bisa terjadi resiko perdarahan yang terus-menerus. Nah, proses yang untuk hemostatis tadi, hemostatis itu adalah fungsi untuk menutup luka kecil pada pembuluh darah. Biasanya kita sebut dengan yang pertama vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu menyempit gitu ya. Jadi kalau vasodilatasi itu kan melebar. Vasokonstriksi itu menyempit. Nah, vasokonstriksi pada pembuluh darah ini dibantu oleh trombosit tadi atau platelet. Kemudian juga sebagai tadi koagulasi. Nah, koagulasi ini tadi untuk pembekuannya. Nah, jumlah platelet di dalam tubuh kita itu adalah 150.000 sampai 400.000. Jadi trombosit di dalam tubuh kita adalah 150.000 sampai 400.000 per milimeter kubik ya. Jadi kalau misalnya tadi sel darah merah hemoglobin, laki-laki 14-16, perempuan 12-14 gram per desiliter. Kalau sel darah putih 5.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Kemudian platelet atau trombosit 150.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Jadi kalau sel darah platelet ini atau trombosit ini mengalami penurunan, kemungkinan untuk proses pembekuan darah, proses penutupan luka akan
akan menghambat gitu ya, sehingga harapannya ini harus segera diperbaiki nih begitu ya. Jadi karena kalau misalnya nanti ketika ada pasien yang memang tidak bisa dilakukan vasokonstriksi, maka nanti resikonya pasiennya bisa terjadi perdarahan. Kemudian juga untuk proses koagulasinya ini atau pembekuannya dibantu oleh fungsi hati juga, dan kemudian juga untuk proses transport ke kapiler ya, untuk proses peredaran darahnya dibantu oleh sirkulasi koroner atau arteri koroner yang nantinya disuplai untuk ke seluruh darah. Oke, ini adalah sistem plateletnya. Kemudian untuk komponen yang berikutnya, ini sebentar, ini slide-nya belum jalan. Oke, ya untuk yang berikutnya kita lihat ke arah fungsinya ya. Fungsinya ada 3 fungsi, yaitu transportation, protection, dan regulation. Nah, pada 3 fungsi dari function the body blood ini, kita ketahui bahwa salah satunya adalah transportation. Transportation ini tadi yang saya maksud bahwa si sel darah, salah satunya adalah sel darah merah tadi ya, yaitu membawa oksigen menuju sel dan membantu transportasi karbon dioksida kembali ke paru-paru. Jadi pada sistem transportasi ini sel darah sangat berperan penting karena untuk memasok sel dengan oksigen dari paru-paru dan nutrisi dari saluran cerna ini sangat penting. Jadi kalau misalnya sel darah merahnya rusak, tidak matang, kemudian gampang seperti nanti kita kenal dengan istilah-istilah anemia sel sabit yang bentuknya tidak seperti ini ya, seperti keping-keping seperti ini. Nah, ini akhirnya membuat kerusakan sehingga tadi sel yang dengan oksigen dari paru-paru tadi tidak dapat suplai ke seluruh sel di dalam tubuh kita. Mata kita tidak dapat, jaringan otak kita tidak dapat. Begitu juga nutrisi dari saluran cerna. Saluran cerna ini kan hasil metabolisme nih. Setelah 2 jam Anda makan, sel darah merah akan membawa hasil metabolisme Anda dan diedarkan ke seluruh tubuh. Misalnya Anda makan wortel, setelah 2 jam, sel darah merah akan mengambil sisa dari metabolisme yang bagus, dibawa oleh sel darah merah, lari ke mata Anda jadi cerah gitu ya. Nah itu seperti itu. Begitu juga dengan tadi membantu transportasi karbon dioksida kembali ke paru-paru. Jadi karbon dioksida yang dari seluruh tubuh, kemudian hasil metabolisme dikembalikan ke paru-paru untuk dilakukan oksigenasi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai protection, ya, sebagai protection di mana proteksi dari si mikroorganisme berbahaya tadi. Kalau tadi transport oksigen adalah si sel darah merah, kalau protection adalah si sel darah putih. Nah, sel darah merah tadi adalah membawa atau transportasi ya, membawa oksigen dari paru-paru, kemudian juga nutrisi dari saluran cerna, sedangkan sel darah putih adalah melindungi tubuh dari mikroorganisme yang bahaya tadi, dibantu oleh neutrofil, eosinofil, dan basofil. Kemudian untuk yang berikutnya perlindungan sebagai regulation. Nah, yang dimaksud dengan regulation adalah biasanya mengatur suhu tubuh melalui transfer panas. Jadi salah satunya adalah untuk sebagai mengatur suhu tubuh melalui transfer panas. Untuk yang berikutnya juga sebagai tadi ya homeostatis tadi, bahwa keseimbangan asam basa, bahwa di mana pH tadi di range di 7,35 sampai 7,45. Jadi salah satunya adalah sebagai keseimbangan asam basa. Jadi fungsi dari sel darah itu pertama adalah sebagai transportasi ya, memasok sel dengan oksigen dari paru-paru dan nutrisi dari saluran cerna, kemudian juga membawa transportasi karbon dioksida kembali ke paru-paru. Kemudian untuk yang sel darah putih berfungsi untuk memicu si mikroorganisme itu kita hancurkan, artinya melindungi tubuh dari mikroorganisme berbahaya. Jadi fungsi yang kedua adalah melindungi tubuh dari mikroorganisme yang berbahaya.
Kemudian juga sebagai regulation yaitu mengatur suhu tubuh melalui transfer panas, kemudian keseimbangan asam basa, artinya keseimbangan asam basa karena tadi eh, sel darah membantu membuang zat sisa itu sisa metabolisme ya, dari jaringan ke ginjal, ke kulit dan paru untuk diekskresikan atau dibuang. Jadi kalau ginjal itu biasanya produknya urin, produknya kulit itu keringat, paru-paru itu biasanya gas ya atau karbon dioksida. Jadi sel darah merah membantu untuk membuang zat sisa metabolisme tadi. Kemudian juga sebagai fungsinya menyalurkan hormon. Nanti kita belajar tentang sistem endokrin, hormon ada yang harus dilakukan ekskresi, ada yang sekresi, ada yang harus dibuang dari tubuh, ada yang harus dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Nah, ini menyalurkan hormon dari kelenjar endokrin ya, nanti kita belajar tentang sistem endokrin ke organ-organ target. Jadi sel darah merah ini intinya dia tuh mengantarkan. Jadi kalau sel darah merah Anda ada yang rusak, tadi kita sel darah merah itu adalah mobilnya, angkotnya, kendaraannya. Jadi kalau kendaraannya rusak, penumpangnya tidak ada atau penumpangnya bermasalah, maka yang didistribusikan ya bermasalah. Anda pesan paket, nah si paketnya tidak sesuai, ya pasti Anda marah-marah. Nah itulah gambaran sel darah merah di dalam tubuh, sel darah dalam tubuh kita. Kemudian selain kita tadi melihat fungsinya, di mana salah satu dari apa namanya fungsinya tadi adalah melindungi kita dari mikroorganisme, ya, di mana kita lihat di sini salah satu bahwa kalau ini apa namanya pada hewan ya biasanya kita lihat eh, kalau pada nah ini pembuluh darah biasanya kenapa sih si misalnya tikus atau kelinci, biasanya sistem peredaran darahnya hampir sama dengan sistem peredaran darah pada manusia. Makanya biasanya pada binatang suka dijadikan sebagai alat untuk percobaan karena biasanya sel darahnya hampir sama seperti sel darah pada manusia. Oke, kemudian kita lihat penyakit yang biasanya menyertai pada penyakit umum pada penyakit di apa namanya hematologi. Salah satunya ada leukemia, kemudian ada anemia, kemudian juga ada talasemia. Nah, pada pasien dengan kita lihat yang pertama adalah leukemia. Nah, leukemia ini adalah gangguan pada sistem apa namanya pembuluh darah yang dimana apa sel darahnya memperbanyak gitu ya. Jadi sel darah merahnya memperbanyak diri gitu ya. Sedangkan si sel darah putihnya berkurang dan plateletnya ini yang juga berkurang sehingga si sel darah putih ini terhimpit gitu. Jadi pasien ini mudah sakit gitu ya. Kemudian pasien juga resiko perdarahan biasanya epistaksis atau mimisan yang terus-menerus. Itu adalah tanda gejala pada pasien dengan leukemia. Jadi biasanya leukemia ini fungsi sel darah putih biasanya pada fungsi sel darah putihnya mengalami masalah. Biasanya leukemia ini identik dengan disebut dengan kanker darah. Kanker darah sendiri sebenarnya belum diketahui secara pasti penyebabnya, tapi beberapa artikel atau penelitian atau evidence base yang biasanya mengatakan bahwa terpaparnya karena faktor radiasi. Faktor radiasi ini mengabsorpsi pembuluh darah yang dibaca menjadi salah gitu. Jadi ketika apa namanya rusaknya sel darah merah jadi hiperplasia. Hiperplasia itu memperbanyak diri gitu. Jadi sel darah merahnya memperbanyak diri yang akhirnya bermasalah pada si apa namanya sel darah itu sendiri. Biasanya karena paparan radiasi, misalnya X-ray, kemudian paparan radiasi saluran udara tekanan tinggi, kemudian paparan bahan kimia seperti bahan-bahan pewangi pakaian, deterjen, pewangi kamar mandi dan sebagainya itu juga salah satunya. Jadi kalau mungkin ini bisa juga menjadi pendidikan kesehatan untuk masyarakat bagaimana bijak menggunakan alat-alat rumah tangga, kemudian juga untuk yang di medis ya, misalnya X-ray, kalau ada pasien yang sedang dilakukan X-ray, biasanya ada tuh di luar ada bacaan tidak boleh dekat-dekat di area sana gitu ya. Kalaupun misalnya ada misalnya di ruang ICU ada X-ray sito namanya ya yang harus segera dilakukan di situ, pasiennya tidak bisa dibawa ke ruang X-ray
biasanya kita harus menghindar karena paparan radiasi itu tidak terlihat tapi luar biasa efeknya menyebabkan, gambaran pada, sistem, apa namanya, sel darah gitu ya. Nah ini gambaran pada, pasien dengan leukemia. Nah ini, pasien dengan leukemia biasanya gambarannya pasien cenderung mudah lelah, kemudian, mimisan, secara terus-menerus atau epistaksis istilahnya ya. Nah gambaran sel darah merahnya juga begini, biasanya, sel darah merah, apa, pada pasien seperti ini gambarannya, kemudian untuk pasien leukemia biasanya gambarannya seperti ini. Nah, pada pasien dengan, yang selanjutnya dengan talasemia, nah ini pasien dengan talasemia biasanya, kita lihat ini gambaran normal dari red blood cell seperti ini adalah white blood cell atau sel darah putih, ini platelet atau trombosit. Nah, kalau talasemia bentuknya seperti ini. Jadi, talasemi itu lebih identik dengan, apa ya, sel darah merah yang bentuknya, kerusakan atau malformasi atau bentuknya tidak sesuai begitu ya. Nah, ini white blood cell-nya juga sama gitu ya, biasanya bentuknya sama, platelet juga bentuknya sama. Tapi kalau yang talasemi ini biasanya karena kerusakan pada sel darah merah. Talasemi sendiri sebenarnya identik dengan pasien yang mengalami kelainan genetik autosom. Jadi bisa jadi faktor keturunan. Jadi kalau ibu talasemi biasanya bersilang kepada anak laki-laki dengan talasemi lagi. Jadi kalau misalnya Eee, apa namanya, pada pasien ini biasanya mengalami, gangguan pada sintesis globin ya, pada sintesis si, globinnya tadi atau, enzim protein pada, darah, sel darah. Nah, talasemi ini sebenarnya, kita sebut dengan talasemi genetik karena biasanya faktor keturunan menjadi faktor utama, sedangkan kalau misalnya pasien ini yang berbahaya karena pasiennya mengalami anemia berat. Tadi karena gangguan globin tadi, sehingga pasiennya biasanya mengalami anemia berat, biasanya HB-nya kurang dari 10 gram per desiliter. Pada pasien dengan, talasemi ini tadi ya, sel darah merahnya rusak sehingga pasiennya mengalami, lisis atau hancurnya sel darah merah pada pembuluh darah atau kita sebut dengan hemolisis intravaskular. Jadi sel darah merahnya rusak sehingga di intravaskular bentuknya seperti ini, tidak seperti keping-keping seperti ini. Nah, tanda dan gejalanya biasanya kalau anemia ringan, ya lebih ke arah pucat, sering epistaksis atau mimisan juga gitu ya. Kemudian HB biasanya juga berkurang kurang dari 10 gram per desiliter. Untuk talasemia mayor biasanya, karena tadi bawaan, kita misalnya ibunya dengan talasemia, ibunya hamil, maka kita pengen lihat anaknya ini, bayi talasemi atau tidak. Nah, bayi talasemi ini, dia bisa saja menjadi talasemia mayor gitu ya. Kita bisa lakukan sebenarnya pemeriksaannya, walaupun nanti, kalau kita tahu kan berarti sudah diantisipasi ya, karena kalau bayi talasemi itu, eee, lahirnya normal biasa, tapi, biasanya lebih pucat dan HB-nya biasanya langsung terlihat gitu ya. Jadi misalnya bayinya pucat, HB-nya kurang ya, terus kemudian, biasanya, bahkan bisa sampai ke, apa namanya, gagal berkembang pada pasien dengan talasemi ini. Jadi untuk secara lahir sih bayinya, normal ya gitu, maksudnya pada awal pertumbuhan. Tapi ketika nanti seiring berjalannya waktu, biasanya HB yang berkurang, pasiennya bisa identik lebih lebih pucat, kemudian juga anak lebih sering epistasis atau mimisan, dan gagal berkembang itu biasanya sering, terjadi, lebih terlihat, lebih tampak. Pasien mudah sakit gitu ya, terus kemudian diare berat, kemudian sampai pasiennya mungkin kalau, bayi masih terlihat ya kuning sampai usianya dia, 3 bulan itu masih terlihat. Nah, ini biasanya kita harus antisipasi. Kemudian atau, kita bisa lakukan tadi ya misalnya kita mau lihat ketika bayi dalam kandungan atau di dalam janin, kita melihat uji diagnosis ya, misalnya kita lakukan amniosintesis, ini bisa dilakukan setelah, 8 minggu kehamilan. Jadi ini bisa kita lihat dan mungkin nanti, dokter kandungan atau dokter anaknya bisa kita antisipasi nanti ketika pasien sudah melahirkan. Karena tidak mungkin juga misalnya
oh anaknya ibu, ternyata eee, talasemi mayor juga gitu ya, terus mau digugurkan ya, tapi bisa jadi, ada beberapa permintaan, apa namanya, pasien ya, namanya itu, kalau etik keperawatan namanya, autonomi. Jadi bisa saja itu kemauan si, apa namanya, keluarga misalnya, itu ada kasus-kasus seperti itu. Nanti silakan Anda, apa namanya, lihat perkembangan kasus talasemi, karena di Indonesia juga banyak ya kasus talasemi. Jadi kalau nanti Anda, kenalan nih yang belum menikah, nah kita harus kenapa sih tahu bibit bebet bobot, nah karena apa, talasemi ini genetik. Jadi nanti kalau ibu biasanya identik silang kepada, anak laki-laki itu lebih identik. Talasemi itu lebih banyak di, apa namanya, di, apa, ini kan oleh, perempuan, biasanya pada wanita. Jadi, kalau nanti si ibunya talasemia, maka biasanya, eee apa mewariskan genetiknya pasien anaknya menjadi talasemi juga gitu ya, walaupun mungkin jenisnya talasemia minor misalnya ya atau bawaan tadi. Yang berikutnya adalah anemia. Nah, ini mungkin tadi sudah saya singgung sebelumnya bahwa anemia adalah kekurangan hemoglobin ya di dalam tubuh kita. Tadi kalau laki-laki adalah 14 sampai 16 gram per desiliter, sedangkan pada perempuan 12 sampai 14 gram per desiliter. Ini mengakibatkan karena tadi harusnya kan sel darah merah ya berikatan dengan oksigen. Anda bayangkan kalau Hb-nya kurang dari itu, maka oksigen tidak bisa berikatan. Kalau tangan Anda terlihat lebih pucat gitu ya, darahnya aja nggak sampai ke tangan, oksigen juga karena tubuh kita tuh hanya 2 membutuhkan gitu ya, darah dan oksigen. Ketika darah dan oksigen tidak berikatan, maka selanjutnya yang bekerja adalah, apa namanya, insulin atau glukosa. Nah, jadi kalau glukosa juga tidak dapat, nah kemungkinan tadi pasiennya bisa tiba-tiba pingsan atau sinkop gitu ya. Nah, ini adalah jenis-jenis, penyakit yang pada umumnya walaupun masih banyak sekali jenisnya. Misalnya anemia, ada anemia sel sabi. Oke. Jadi untuk, ini jenis tadi talasemi. Nah, untuk nursing, prosesnya sendiri, nah, untuk nursing prosesnya sendiri terdiri dari diagnosis, intoleransi aktivitas, dan resiko infeksi. Kenapa identik dengan ini? Karena biasanya pasien dengan sistem hematologi, pasien mengalami gangguan activity akibat kelelahan, ya, kemudian akibatnya kurangnya asupan oksigen, gitu ya. Kemudian untuk resiko infeksi, kenapa? Karena tadi bisa saja pasiennya memang mengalami gangguan pada masalah di leukosit atau si apa namanya, pembuluh sel darah putihnya tadi. Kemungkinan jika kurang dari 5.000 maka biasanya pasien mengalami resiko infeksi. Tadi kan normal 5.000 sampai 10.000. Kalau kurang dari 5.000 disebut dengan resiko infeksi. Kalau nanti teman-teman bisa lihat di buku SDKI, di mana resiko infeksi identik dengan pasien yang mengalami imunosupresi atau yang mengalami leukositopenia. Leukositopenia itu adalah leukosit yang kurang dari 5.000. Kalau leukositosis biasanya leukosit yang lebih dari 10.000. Jadi kalau ada pasien yang sudah terinfeksi dan leukositnya lebih dari 10.000, maka kita angkatnya sesuai dengan dia diagnosisnya apa. Misalnya kalau dia ada luka terbuka, berarti dia kerusakan integritas kulit. Tapi kalau leukosit hasilnya adalah 5.000 ke bawah, misalnya 3.500, kemungkinan pasien ini resiko infeksi. Kenapa? Yang tadi saya sampaikan bahwa kalau leukositnya, leukosit itu adalah pejuang kita, polisinya kita. Kalau polisinya cuma 3.500, kemudian COVID-nya ada 20.000, maka pasien ini sangat beresiko. Biasanya pada pasien apa? Pasien HIV AIDS, pasien lupus, itu adalah pasien yang beresiko. Pasien yang mengalami gangguan imunologi. Nanti akan kita bahas di gangguan imunologi. Untuk intervensinya ada manajemen energi, terapi aktivitas, terapi oksigen, dan manajemen nutrisi. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dari sistem hematologi.
Oke, mungkin, itu yang bisa saya sampaikan pada materi sistem hematologi. Selanjutnya mahasiswa bisa membaca di buku Black, di buku, 3, di bab 75 tentang sistem hematologi. Silahkan, selanjutnya ada beberapa banyak, materi yang bisa didapatkan selain, mmm, tentang talasemi, tentang leukemia, tentang anemia, dan beberapa jenisnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.